Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la amri dinawatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Tak lupa sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Yang terhormat kepada Bapak Wahyu Setiawan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah tasawuf. Di sini saya Septi Budiatiningsi NPM 19010111148 akan menyampaikan materi tentang memahami pengertian dan asal-usul tasawuf, menunjukkan ciri umum dan manfaat mempelajari tasawuf untuk memenuhi tugas pada mata kuliah tasawuf, yaitu terkait tugas pembuatan video tentang materi yang telah dipresentasikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian tasawuf. Tasawuf ialah salah satu cabang ilmu Islam di mana lebih menekankan aspek spiritualnya daripada aspek jasmaninya. Jadi ilmu tasawuf itu lebih menekankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana ini. Dengan mempelajari tasawuf, kita dapat selalu ingat akan kematian dan tidak takut akan kematian. Membersihkan diri dari pengaruh materi duniawi, mempertinggi akhlak manusia, memenangkan dan menenteramkan hati manusia, serta mempertinggi akhlak manusia. Tasawuf merupakan upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan duniawi, sehingga tercermin akhlak yang mulia serta dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tasawuf secara etimologi. Secara etimologi, kata tasawuf itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawufa yasawafu tasawufan. Ulama berbeda pendapat dari mana asal usulnya. Ada yang mengatakan dari kata suf yang berarti bulu domba. Terus ada yang mengatakan juga saf yang berarti barisan, ada yang mengatakan safa yang berarti jernih, dan sufa yang berarti serambi Masjid Nabawi. Selanjutnya yaitu secara etimologi, pengertian tasawuf dapat dimaknai menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahli as-sufa yang berarti sekelompok orang di masa Rasulullah yang banyak berdiam diri di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Terus tasawuf berasal dari kata safa yang artinya suci, yang bermakna menyucikan dirinya di hadapan Tuhan melalui latihan yang berat dan lama. Terus tasawuf berasal dari kata saf yang bermakna dinisbahkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di barisan terdepan. Terus ada yang menisbahkan tasawuf berasal dari bahasa Yunani, yaitu sophos. Istilah ini disamakan maknanya dengan kata hikmah yang berarti kebijaksanaan. Terus tasawuf berasal dari kata suf, artinya ialah akan yang berbuat dari kain yang berbuat dari wol. Terus dari pengertian tasawuf secara terminologi. Secara terminologi,
tasawuf banyak ragamnya yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya yaitu yang pertama, definisi tasawuf dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Katani bahwasanya tasawuf adalah budi pekerti. Jadi barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atas kamu, berarti ia memberikan kekal kepadamu atas dirimu dalam tasawuf. Maka hamba yang jiwanya menerima perintah untuk beramal karena sesungguhnya mereka melakukan suluk dengan petunjuk nur Islam. Terus definisi tasawuf menurut Al-Junaidi bahwasanya tasawuf ialah membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan, berjuang meninggalkan pengaruh insting, memadamkan kelemahan, menjauhi seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Terus selanjutnya yaitu asal usul tasawuf. Sejarah lahirnya tasawuf yaitu tasawuf dalam Islam menurut ahli sejarah sebagai ilmu yang berdiri sendiri, lahir sekitar abad kedua atau awal abad ketiga Hijriah. Terus faktor-faktor tasawuf, faktor-faktor lahirnya tasawuf yang pertama yaitu ada faktor ekstern. Banyak pendapat yang telah dikemukakan sekitar faktor ekstern, di antaranya yaitu yang pertama tasawuf lahir karena pengaruh dari paham Kristen yang menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dari biara. Yang kedua, tasawuf itu lahir karena pengaruh filsafat Pitagoras yang berpendapat bahwasanya roh manusia itu kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Selanjutnya yaitu munculnya tasawuf bahwasanya dalam Islam itu sebagai pengaruh dari filsafat Emanis Plotinus yang membawa paham wujud memancar dari zat Tuhan. Selanjutnya tasawuf lahir atas pengaruh nirwana. Menurut ajaran Buddha bahwasanya seseorang meninggalkan dunia dan melakukan kontemplasi. Tasawuf lahir karena pengaruh ajaran Hinduisme yang mendorong manusia meninggalkan dunia dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus faktor intern. Faktor intern sebagai ahli menekankan faktor intern. Menurut mereka bahwasanya lahirnya tasawuf Islam dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang ada dalam Islam itu sendiri dan bukan pengaruh dari luar. Ciri umum tasawuf. Ciri umum tasawuf yaitu William James, seorang ahli peneliti ilmu jiwa Amerika, mengatakan bahwa kondisi-kondisi mistisme selalu ditandai 4 karakteristik, yaitu ia merupakan suatu kondisi pemahaman, terus ia merupakan suatu kondisi yang mustahil dapat dideskripsikan atau dijabarkan. Ia merupakan suatu kondisi yang cepat sirna. Ia merupakan suatu kondisi pasif. Adapun menurut R.M. Buchke terdapat 7 karakteristik dalam kondisi tasawuf, yaitu yang pertama yaitu pancaran diri subjektif, peningkatan moral, kecemerlangan intelektual, perasaan hidup kekal, hilangnya perasaan takut mati, hilangnya perasaan dosa dan ketiba-tibaan. Terus manfaat mempelajari tasawuf. Manfaat mempelajari tasawuf yaitu yang pertama, tasawuf dapat selalu mengingatkan manusia kepada kematian. Tasawuf dapat membersihkan diri dari pengaruh materi. Tasawuf dapat mempertinggi akhlak manusia, serta tasawuf dapat memenangkan dan menenteramkan hati manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.